Jadi kehidupan Sayyidatuna Fatimah itu dari kecil memang sudah dididik, dilatih. Usia 3 tahun ayahnya sudah bertahanus, usia 5 tahun ayahnya sudah mendapat wahyu, usia 8 tahun sekitar 10 tahun menghadapi penderitaan, dari mulai berdakwah diam-diam sampai akhirnya dakwah. Nabi Muhammad SAW menikah umurnya 25 tahun. Anak pertama namanya Al-Qasim. Biasanya orang itu tidak dipanggil nama. Kalau manggil nama itu nggak hormat. Jadi dipanggil itu biasanya menurut anak pertama. Maka Nabi Muhammad itu dipanggil Abul Qasim. Begitu juga ibu-ibu. Bahasa Arabnya Fatim atau Fatim. Jadi Fatimah secara bahasa artinya anak yang berhenti menyusu. Fatimah. Tapi secara maknawi yang terkandung di dalamnya, kalau anak berhenti menyusu berarti dia putus hubungan dengan ibunya. Jadi makna Fatimah adalah orang yang putus hubungan dengan dunia, dia hanya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang nama Fatimah nama favorit. Hampir kita semua punya keluarga bernama Fatimah. Dalam keluarga saya, nenek saya namanya Fatimah binti Syekh Abdurrahman. Istri saya namanya Fatimah. Lalu kemudian keponakan saya namanya Fatimah. Saya yakin Bapak Ibu juga dalam keluarga banyak. Boleh diadakan sensus berapa orang Batam namanya Fatimah. Umur Nabi SAW ketika Sayyidatuna Fatimah lahir, umur Nabi SAW 35 tahun. 5 tahun sebelum turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian setelah 5 tahun kelahiran Sayyidatuna Fatimah, pada usia 35 Sayyidatuna Fatimah lahir. Pada usia 38 ketika Sayyidatuna Fatimah umur 3 tahun, Nabi mulai bertahanus di Gua Hira. Nabi di bulan Ramadan naik ke atas menyendiri. Baiknya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, dia tidak melarang, dia tidak marah, dia tidak cemberut, dia tidak merepet. Dilepasnya, dikirimnya makanan. Hujan. Pada tahun Ramadan kedua, waktu umur 39, begitu juga. Di bulan Ramadan, Nabi SAW bertahanus lagi di Gua Hira. Juga dilepas oleh Sayyidatuna Khadijah. Pada umur yang ke-40 tahun, disitulah datang malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu umur Nabi 40 tahun, umur Sayyidatuna Fatimah berusia 5 tahun. 3 tahun pertama amat sangat berat. Ketika itulah orang kafir musyrik mulai memusuhi Nabi SAW. Tahun keempat, tahun kelima, sebelum masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, sebelum masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, amat sangat berat. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki namanya Uqbah memotong ontanya. Usus-usus onta itu dia kumpulkan, ditimpakannya ke kepala Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan batu, bukan dengan kayu. Kalau batu, kayu artinya kan apa yang dapat saja. Memang betul-betul niat, sengaja mengambil usus onta yang berdarah, busuk, bau, kotoran, sampah, najis, itu ditimpakannya. Siapa yang membersihkan
kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak kecil yang bernama Fatimah. Jadi kehidupan Sayyidatuna Fatimah itu dari kecil memang sudah dididik, dilatih. Usia 3 tahun ayahnya sudah bertahanus, usia 5 tahun ayahnya sudah mendapat wahyu, usia 8 tahun sekitar 10 tahun menghadapi penderitaan, dari mulai berdakwah diam-diam sampai akhirnya dakwah. Saat dia mendengar, telinganya mendengar mestinya pujian, ayahmu hebat, ayahmu orang berkuasa, ayahmu pedagang sukses. Bukan itu yang didengarnya. Apa yang didengar Sayyidatuna Fatimah? Yang didengarnya adalah sahir, ayahmu tukang sihir. Kadzab, ayahmu tukang bohong. Asatirul awalin, ayahmu tukang dusta. Pada saatnya mereka diembargo. Seluruh Bani Hashim diembargo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Seluruh keturunan Hashim tidak boleh berdagang, tidak boleh berjualan, tidak boleh menikah dengan orang luar sebelum meninggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ujian hidup yang begitu kuat mendidik pribadi seorang perempuan yang tangguh bernama Sayyidatuna Fatimah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau anak-anak kita dibesarkan hanya bapaknya yang hebat, yang mulia, yang dihormati, yang disanjung tinggi, nanti kalau bapaknya meninggal dia tidak bisa hidup susah. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan anak kita miskin, yang dikhawatirkan itu bukan anak kita nanti menderita. Yang dikhawatirkan itu adalah anak kita tidak sanggup tegak di atas kakinya sendiri karena dia tidak terbiasa mandiri. Sayyidatuna Fatimah dibesarkan dalam lingkungan yang luar biasa. Saat dikecam, diejek, dicaci maki, disumpah serapah dan lain sebagainya. Sampailah pada akhirnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengalami tekanan, dan puncaknya adalah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Terlepas dari ikhtilaf tahun berapa meninggalnya, ikhtilaf di antara sahabat, tapi yang jelas kalau dihitung 35 tahun Nabi dapat Fatimah, umur 40 usia Fatimah 5 tahun, berarti ketika hijrah itu 5 tambah 13, berarti usia Fatimah ketika itu 18 tahun. Sebelum usia 18 tahun dia sudah kehilangan seorang ibu, seorang ayah dengan penuh tekanan. Masyarakat Makkah mengejek, mengolok-olok, caci maki, sumpah serapah, dan dialah pembela. Ketika Nabi SAW sholat di samping Ka'bah sendirian, datang orang kafir musyrik Quraisy menyungkup kepala Nabi dengan kain, mencekiknya. Datang Sayyidatuna Fatimah. Mereka tidak berani melawan perempuan. Seandainya laki-laki mungkin mereka cincang, tapi karena perempuan mereka lepaskan. Dan sampai hari ini memang tak ada yang berani melawan emak-emak. Makanya kalau unjuk rasa di pasar ada penggusuran segala macam, yang maju itu adalah emak-emak. Dan yang paling dikhawatirkan, ditakutkan sekarang itu adalah bukan partai, bukan oposisi. Yang paling dikhawatirkan adalah grup WhatsApp. Jadi memang dulu perempuan ini luar biasa. Jadi kalau ada bapak-bapak yang amat sangat takut pada perempuan, itu bukan sesuatu yang baru. Kafir musyrik jahiliyah dulu pun takut dengan perempuan. Begitulah kehidupan Sayyidatuna Fatimah dari mulai sejak dia lahir sampailah kemudian dia tersadar. Kita ini awal kesadaran kita, coba ibu bapak pikir mundur. Umur berapa kita paling kuat mengingat? Kalau saya, yang paling saya ingat awal-awal mundur ketika kakek saya meninggal, ayah dari ibu saya pada tahun 1982. Saya ingat ketika muazin azan di depan pintu. Saya ingat ketika ibu emak saya menangis saat mengantar jenazahnya. Saya ingat ketika kami di liang lahat. Ternyata umur paling bisa kita mengingat adalah di umur 5 tahun.